Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan salah satu kegiatan kami di bulan Ramadan ini yang kami beri tema besar Dialektika Ramadan. Pada tema yang kedua yaitu bekal singkat pernikahan dari sang muassis Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Daw'ul Misbah fi Bayani Ahkamin Nikah. Syekh Hashim Asy'ari ini merupakan pendiri NU. Beliau mendirikan NU atau Nahdlatul Ulama tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Kala itu berkenaan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Beliau mendirikannya di daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Makanya basis warga NU terbanyak itu ada di Jawa Timur yang ada di Indonesia gitu. Nah, langsung saja beliau di dalam kitab Daw'ul Misbah ini membahas tentang pernikahan. Makanya di bawahnya itu fi bayani ahkamin nikah, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan. Jadi hukum-hukum pernikahan secara umum beliau jelaskan gitu, walaupun tidak secara terperinci karena kitabnya cukup ringkas sekali teman-teman. Saya kira penting untuk dijadikan bacaan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan secara panjang lebar, saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan yang ada di dalam kitab itu. Saya mengambil hal-hal yang saya anggap penting yang ada di dalam kitab itu. Sebetulnya penting semua yang ada di dalam kitab Daw'ul Misbah itu. Namun saya ambil beberapa poin saja yang saya anggap penting gitu. Al-ula, yang pertama, nassal imamu anna nikaha minasyahwati la minal qurbat. Bahwa Imam Syafi'i itu menegaskan pernikahan itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk bagian dari amal pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya seorang menikah itu pasti tujuan pertamanya dari hati nuraninya itu untuk menyalurkan kebutuhan syahwatnya gitu. Normalnya orang nikah kayak gitu. Wa ilayhi asyara Syafi'i fil faqala qala Allah taala. Kemudian Imam Syafi'i menyampaikan di dalam kitab Al-Um mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa dijadikan tanpa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang mereka inginkan. Biasanya yang mereka inginkan itu berupa wanita dan wewangian. Nah, di sini Al-Quran menegaskan bahwa memang seorang laki-laki itu ketertarikannya itu biasanya kepada seorang perempuan gitu. Normalnya, makanya tidak sedikit laki-laki yang tergoda oleh perempuan, walaupun perempuan tersebut tidak menggoda gitu, tertarik dengan sendirinya. Itu biasanya laki-laki, apalagi yang tidak pandai menjaga pandangan. Ya, seperti saya lah contohnya gitu. Kemudian in qasada bihi ta'atan kattiba'i sunnati aw tahsili waladin aw 'ifati farjihi aw 'ainihi wa huwa min a'malil akhirah yusabu 'alaihi. Orang yang meniatkan nikahnya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniatkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ingin mempunyai anak yang soleh ataupun menjaga kemaluannya serta pandangannya dari hal-hal yang haram, wa huwa min a'malil akhirah, maka hal yang seperti itu dicatat sebagai amalan akhirat, yusabu alaihi. Hal yang seperti itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya menikah itu tujuannya seperti apa gitu loh. Kalau kita tujuan menikah ini ya selain dari atas, kalau di atas itu kan umumnya secara hati nurani bahwa orang menikah itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan syahwat. Tapi tujuan yang keduanya, apa tujuan dari laki-laki ini menikah? Atau apa tujuan dari perempuan ini menikah? Kalau tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengikuti jejak Nabi, menambah ketaatan, kemudian menjaga kemaluan beserta pandangannya dari hal-hal yang haram, maka hal yang seperti itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yustahabbu alla yatazawwaja illa dzatad din. Juga disunnahkan untuk tidak menikahi perempuan yang tidak mempunyai agama. Artinya perempuan-perempuan yang ya tidak tahu agama lah gitu. Ya tidak tahu ngaji, tidak pandai menjaga sholatnya, tidak pandai menjaga harga dirinya. Ini bukan hanya berlaku kepada laki-laki ketika memilih perempuan ya. Pun demikian sebaliknya ketika perempuan mau memilih laki-laki. Kenapa ini diinstruksikan kepada laki-laki? Karena umumnya seorang laki-laki itu sifatnya melamar, dan sifat seorang perempuan itu biasanya menunggu lamaran. Sebetulnya enggak jadi persoalan kalau kemudian seorang perempuan yang melamar terlebih dahulu. Sebagaimana lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'in, menyampaikan biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Biasanya ini banyak orang yang salah keliru di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami bahwa, ada yang menganggap bahwa hadis ini dianggap sebagai perintah. Ini bukan teman-teman.
teman-teman. Ini bukan hadis berbentuk perintah. Nabi menyikapi kebiasaan orang Arab di kala itu, bahwa biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal ini. Yang pertama, limaliha. Terkadang ada seorang perempuan dinikahi sebab hartanya. Wa hasabiha. Ada yang terkadang dinikahi sebab nasabnya. Wa jamaliha. Pun demikian tidak sedikit dari seorang perempuan yang dinikahi sebab kecantikannya. Yang terakhir, wa diniha. Dan juga ada beberapa segolongan laki-laki yang memprioritaskan agamanya. Maka instruksi Nabi, nah di sini perintahnya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Prioritaskanlah kemudian orang yang mempunyai agama, maka kamu akan selamat. Jadi 4 hal ini yang menjadi instruksi Nabi. Itu poin yang terakhir tentang agama. Prioritas kita adalah agama. Ada perempuan cantik tapi agamanya tidak bagus. Kemudian ada perempuan enggak terlalu cantik tapi agamanya bagus. Maka prioritas kalau kita menggunakan kacamata Islam, prioritas kita harus memilih perempuan yang kedua, gitu loh. Harus memilih perempuan yang bagus agamanya. Kenapa kemudian penting untuk diketahui hal yang seperti ini? Karena di hadis lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la tazawwaju li husnihinna fa asa husnuhunna yurdihinna. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikan yang mereka miliki itu akan menjatuhkan mereka sendiri, gitu loh. Karena tidak sedikit wanita-wanita yang cantik yang kemudian nanti selingkuh dengan laki-laki lain. Walaupun bukan hanya wanita cantik, yang jelek juga banyak yang melakukan hal seperti itu. Tapi kalau wanita yang cantik itu mereka sudah punya satu modal. Modalnya apa? Modalnya satu, yaitu cantik. Jadi gampang untuk memikat pandangan laki-laki lain, gitu loh. Karena biasanya laki-laki itu gampang terpesona, gampang terlena oleh pandangan fisik. Kemudian yang selanjutnya, wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan kamu nikahi perempuan itu sebab karena mereka kaya. Fa asa amwaluhunna an tudghiyahunna. Karena bisa jadi harta itu akan membuat mereka melampaui batas, bisa sombong nanti kepada suaminya, bisa mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti suaminya nanti. Kalau perempuan itu, kalau kita menikahi perempuan sebab karena hartanya, gitu. Karena tidak sedikit laki-laki direndahkan harkat martabatnya oleh seorang perempuan karena kalah persoalan materi terhadap istrinya, gitu. Jadi prioritasnya tetap agama. Makanya dilanjutkan hadisnya, walakin tazawwajuhunna 'alad din. Tetapi prioritaskanlah, nikahilah perempuan tersebut sebab agamanya. Kemudian wa alla tazawwaj illa dzata aqlin. Dan kita juga tidak dianjurkan menikahi perempuan yang tidak mempunyai akal. Akalnya tidak normal, gitu. Adalah sebagian suaminya bicara biru, istrinya malah bicara merah, gitu. Akalnya enggak nyambung. Di annal qasd bin nikahi al-'ishratu bil ma'ruf wa tibul 'aish. Bahwa sejatinya tujuan dari pernikahan itu adalah pergaulan yang baik. Bagaimana mereka bisa bergaul dengan cara yang baik? Bagaimana mereka bisa mendapatkan kenyamanan di dalam hubungannya? Kalau yang perempuan akalnya tidak normal, diajak ngobrol enggak nyambung, gitu loh. Wala yakunu dzalika illa ma'adzati aqlin. Bahwa kesempurnaan kenyamanan di dalam rumah tangga itu tidak bisa digapai, tidak bisa didapat kecuali perempuannya mempunyai akal yang sehat, mempunyai akal yang normal. Ini instruksi ini bukan hanya berlaku kepada seorang laki-laki untuk memilih perempuan, pun demikian sebaliknya. Seorang perempuan juga memprioritaskan hal ini. Pilih laki-laki yang cerdas, pilih laki-laki yang bijak, pilih laki-laki yang bisa diajak untuk ngobrol. Kenapa? Karena nanti ketika menikah, kalau mereka nyambung, koneksinya nyambung, cara ngobrolnya nyambung, insya Allah enak untuk menjalani kehidupan di dalam rumah tangga. Apalagi yang sefrekuensi itu, tujuannya sama, nggak banyak perbedaan. Karena nanti ketika menikah, ya data-data yang kami dapat ketika ada sebagian orang-orang yang curhat, itu problematika sering muncul ketika ada miskomunikasi dari keduanya, tidak saling memahami, hal-hal kecil diperbesar, gitu loh. Maka tidak sedikit perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga ketika tidak bisa menuntaskan persoalan kecil, sehingga persoalan kecil tersebut berpotensi besar kemungkinan menjadi hal-hal yang besar, gitu. Kemudian di dalam redaksi kitabnya, di dalam kitab Dhaul Misbah, beliau juga mengutip, yustahabbu an takuna zawjatu bikran. Disunnahkan untuk menikahi perempuan yang perawan. Perawan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perawan karena mereka belum pernah menikah, belum pernah dijima, itu perawan, teman-teman. Kemudian ada yang pernah menikah tapi tidak disentuh, itu masih dikatakan berstatus perawan. Kenapa? Sebab kalau orang perempuan menikah tapi enggak pernah disentuh, ketika talak mereka enggak ada iddahnya, enggak ada iddahnya. Kenapa? Karena statusnya masih perawan, gitu. Bisa dikatakan perawan yang seperti itu. Wa kaunuha dzata nasabin thayyibin. Kemudian perempuan itu diprioritaskan perempuan yang mempunyai nasab,
nasab yang bagus. Nah, nasab ini yang dimaksudkan nasab yang bagus di sini dilanjutkan redaksinya la binta zina wala binta fasiqin. Bukan hasil anak zina dan bukan anak orang yang fasik gitu. Jadi prioritas kita di dalam memilih perempuan yang bernasab itu parameternya, ukurannya adalah mereka itu bukan anak zina, jelas bapaknya, kakeknya jelas, buyutnya jelas gitu. Bukan anak hasil zina, ibunya jelas, dan bukan anak orang yang fasik. Seperti apa orang yang tidak bagus nasabnya? Wa mithluha al-laqitatu wa man la yu'rafu laha abun. Seperti wanita-wanita temuan. Waktu bayi ada orang yang nemu gitu. Waktu bayi mereka hasil temuan di pinggir jalan gitu. Sehingga dirawat menjadi anak besar. Enggak jelas ayahnya siapa, ibundanya siapa. Karena waktu kecil mereka hasil temuan gitu. Wa man la yu'rafu laha abun, dan orang perempuan yang tidak jelas ayahnya, tidak diketahui ayahnya. Karena ada sebagian di sini ya, kalau di masyarakat kita ada yang ini bukan istilahnya bukan membeli ya, membiayai orang ketika lahiran, ketika nanti setelah persalinan anaknya itu diambil dari orang yang membiayai persalinannya. Itu ada di daerah kami yang seperti itu. Kemudian redaksi yang selanjutnya wa kaunuha kufu'an lahu lima sahahul hakim min hadits Aisyah marfu'an, bahwa perempuan tersebut diprioritaskan memilih perempuan yang sekufu bagi seorang laki-laki. Nah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, hadisnya dari Aisyah. Aisyah ini salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Takhayyaru linatafikum wankihul akfa'a. Instruksi Nabi bahwa kita seorang laki-laki diinstruksikan untuk memilih tempat untuk nutfah. Nutfah itu benih, teman-teman. Ya, bahasa vulgarnya sperma lah gitu. Kemudian nikahilah orang-orang yang setara. Setara dalam persoalan apa? Banyak. Setara dalam persoalan agamanya gitu loh. Setara dalam persoalan nasabnya, setara dalam persoalan hartanya, kelas sosialnya seperti apa. Kenapa kemudian Nabi menginstruksikan seperti itu? Karena tidak sedikit seseorang yang mempunyai seleranya terlalu tinggi sebelum menikah sehingga memilih perempuan yang berkelas, akhirnya mereka direndahkan di dalam keluarganya. Sebagian ya, walaupun ada sebagian yang nggak ada persoalan setelah menikah walaupun memilih perempuan yang jauh di atas kelasnya gitu. Tapi instruksi Nabi di sini kita disuruh memilih perempuan yang sekufu, yang setara, baik setara dalam persoalan akalnya, agamanya dan sebagainya. Kemudian pilihlah perempuan wa kaunuha wuludan, carilah perempuan yang wulud. Wulud itu subur. Wa yu'rafu dzalika fil bikri bi aqaribiha. Bagaimana kita kemudian cara mengetahui perawan itu subur atau tidak? Maka diketahui sebab kerabatnya, keluarganya, saudaranya berapa, saudara orang tua perempuannya berapa gitu loh. Diketahui subur atau tidaknya itu dilihat dari keluarganya. Kalau keluarganya subur, banyak saudaranya misalnya, bisa jadi nanti dia termasuk wanita yang subur juga. Karena cara melihatnya seorang perempuan subur atau tidak dilihat dari keluarganya. Wa kaunuha wududan, dan seorang perempuan tersebut seorang perempuan yang penyayang, wudud, tidak kasar gitu, tidak gampang marah, intinya penyabar lah, penyayang gitu. Bagaimana sikapnya terhadap keluarganya, bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya. Karena penting teman-teman, kalau wanita kasar itu bahaya nanti. Karena seorang laki-laki itu mempunyai satu sifat yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Apa sifatnya? Qawwam. Qawwam itu pemimpin. Pemimpin itu ciri-cirinya tidak mau dipimpin gitu loh. Jadi kalau sudah ada dua pemimpin di dalam rumah tangga, seolah-olah nanti perempuannya setelah menikah mau menjadi pemimpin juga, itu akan kacau nanti. Makanya instruksi Nabi di sini wa kaunuha wududan, pilihlah perempuan yang penyayang gitu. Karena ada hadis tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Maka nikahilah perempuan yang subur, perempuan yang penyayang, kata Nabi. Karena saya itu akan bangga dengan kalian ketika nanti di hari kiamat umatku yang paling banyak, kata Nabi. Kemudian redaksi selanjutnya, idza arada nikah hamra'atin fayusannu ayyanzura ila wajhiha wa kaffaiha. Juga disunnahkan bagi seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan untuk melihat wajahnya dan telapak tangannya. Kenapa telapak tangannya? Karena biasanya kalau di dalam ilmu medis semuanya akan nampak di telapak tangan ini biasanya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan arada ay yatazawwaja imra'atan min nisa'il ansar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam undur ila wajhiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita Ansar kala itu, ya bertemu dengan Nabi, maka instruksi Nabi undur ila wajhiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Lihatlah wajah perempuan Ansar itu, karena biasanya di
dalam mata wanita Ansor itu ada sesuatu, intinya sesuatu yang tidak menyenangkan di sini. Kemudian kalau kita mau melihat wanita, yang intinya ketika kita diinstruksikan oleh Nabi untuk melihat perempuan, lihat dulu apakah perempuan tersebut berstatus sebagai istri orang atau orang yang dalam masa iddah, maka tidak boleh kemudian melamar atau meminang istri orang ataupun wanita yang dalam masa iddah. Takutnya nanti ketika dalam masa iddah itu kan ada kesempatan bagi suaminya untuk merujuk kembali, takutnya nanti dirujuk kembali oleh suaminya yang awal gitu. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi banyak orang yang salah persepsi dalam menyikapi hadis ini, disangkanya hanya seorang laki-laki yang tahu terhadap seorang perempuan gitu. Pun demikian sebaliknya, di dalam Islam itu diberikan kesempatan yang sama bagi seorang perempuan, itu diberikan hak untuk memilih. Makanya di sini wa kadzalika yusannu lil mar'ati idza aradat an tatazawwaj bi rajulin an tanzura ilaiha. Pun demikian disunnahkan bagi seorang perempuan jika mereka menginginkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, disunnahkan juga untuk melihat laki-laki itu. Jadi bukan hanya bagi seorang laki-laki bisa melihat seorang perempuan, perempuan juga memiliki hak di situ untuk tahu calon pasangannya siapa, wajahnya seperti apa, fisiknya seperti apa, karakternya seperti apa. Islam itu enggak pernah memarginalkan siapapun, baik laki-laki dan perempuan itu dalam persoalan pernikahan sama. Jadi keliru besar ketika kemudian ada seorang menikahkan anaknya misalnya karena memiliki hak wali mujbir, memiliki hak ijbar terhadap anaknya, lalu dinikahkan tanpa sepengetahuan putrinya. Itu enggak bagus, itu akan muncul persoalan-persoalan nanti di kemudian hari gitu. Kenapa? Karena perempuan itu sama dengan laki-laki, juga ada ketertarikan fisik. Jangan dikira hanya seorang laki-laki yang mempunyai ketertarikan fisik kepada seorang perempuan, pun demikian seorang perempuan sama kepada seorang laki-laki. Siapa sih yang menginginkan pasangannya jelek? Saya kira enggak ada teman-teman. Pasti baik perempuan, laki-laki itu menginginkan pasangan yang cantik, menginginkan pasangan yang tampan gitu loh. Makanya di sini redaksinya li'annahu yu'jibuha minar rajuli ma yu'jibur rajula minha. Karena wanita pun menyukai ketampanan sebagaimana pria menyukai kecantikan. Sebetulnya balance dalam hal ini. Enggak ada seseorang yang menginginkan pasangannya yang jelek gitu. Normalnya pasti menginginkan pasangan yang tampan. Pasti mereka menginginkan pasangan yang cantik. Nah, kemudian poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa wa ayyakunal 'aqdu fil masajid, disunnahkan juga ketika kita kemudian mau menikah, akadnya itu diletakkan di masjid kalau memungkinkan. Misalnya diletakkan di KUA enggak jadi persoalan, diletakkan di musholla di rumah enggak jadi persoalan, tapi sunnahnya instruksi dari Nabi itu disunnahkan akadnya itu dilaksanakan di masjid karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid, umumkan pernikahan ini dan laksanakan akadnya di dalam masjid. Selain daripada itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, rawahu Tirmizi wa fi yaumil jum'ati fi awalin nahar, juga disunnahkan kalau menikah itu di hari Jumat, awalin nahar, awal siang, berarti pagi. Kenapa? Karena ada hadis Allahumma barik li ummati fi bukurihim, ya Allah tolong berkati umatku, kata Nabi, fi bukurihim, di waktunya paginya mereka, di waktu paginya mereka. Makanya instruksi Nabi untuk menikah di pagi hari itu disunnahkan karena ada hadis umum yang mengatakan bahwa umatku, kata Nabi, ketika Allah memohonkan tolong ya Allah berkati umatku di waktu paginya. Wa fi Syawal haitsu amkana fihi, dan kalau memungkinkan itu dilaksanakan di bulan Syawal, itu sunnah. Wa fi ghairi ala sawa, pun demikian enggak jadi persoalan sebetulnya mau dilaksanakan di hari apa, tapi Syawal itu merupakan bulan yang sunnah untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian wa sahha targhibu fi safarin aidan, dan juga ada anjuran untuk menikah di bulan Safar. Rawahu Az-Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Az-Zuhri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zawwaja ibnatahu Fatimah aliyan radhiyallahu anhuma fi syahri Safar ala ra'si 12 syahran minal hijrah, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri tercintanya dengan Sayyidina Ali itu di bulan Safar. Jadi itu salah satu bulan yang disunnahkan di dalam agama Islam untuk melaksanakan pernikahan. Ada bulan Syawal, ada bulan Safar dan sebagainya. Sebetulnya enggak jadi persoalan mau nikah di bulan manapun, mau nikah di bulan Ramadan, mau nikah di bulan Rajab dan sebagainya. Enggak ada persoalan. Enggak ada bulan-bulan yang diharamkan untuk melakukan pernikahan dalam Islam. Bulan apapun itu sunnah untuk menikah. Yang tidak sunnah itu yang tidak menikah, seperti saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.